Anda pada hari ini Selasa 21 Juli 2020 untuk menyampaikan informasi pelaksanaan upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim tiba di tempat upacara. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai. Diawali pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 46 nomor 50/M tahun 2020 dan nomor 118/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media dan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, bersatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Profesor Insinyur Nizam MSc PhD sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dr. Katarina Mulyana SH/SE/MH sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Jumeri STP MSI sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 52165 sampai dengan nomor 62239/MPK/LHS/KP/2020 tentang pengangkatan rektor, direktur politeknik dan pejabat pimpinan tinggi pertama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Dr. Insinyur Stefanusio MP sebagai Rektor Universitas Timur periode tahun 2020-2024. 2. Uuf Braja Widagda ST MT PhD sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam periode tahun 2020-2024. 16. Dr. Anda Sarjina MPD sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya. 17. Dr. Andes Prasoki Lubis MPD sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik. 18. Subali SHMH sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. 19. Dr. Insinyur Raden Rudi Basuni MP sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. 20. Subiano SOS MSI sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diikuti para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati-hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya saudara-saudara, mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Katolik, saya berjanji untuk seluruhnya bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu dimohon untuk meletakkan kembali kitab suci di meja. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai dari Profesor Insinyur Nizam MSc PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Dr. Katarina Mulyana SH.SE.MH, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, Bapak Jumeri SPP MSI, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelantikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 21 bulan Juli tahun 2020, saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melantik 1. Profesor Insinyur Nizam MSc PhD
sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dr. Katarina Mulyana, SH, SH, MH, sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Saudara Jumeri, SPP, MSI, sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saudara Sami, SH, MH, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Insinyur Raden Ruli Basuni, MP, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Randa Sabila, MPD, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, Kementerian Pendidikan. Saudara Supriyono, SSOS, MSI, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Andes Rasuki Lubis, MPD, sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah melaksanakan pelantikan 29 pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, dan semoga Bapak Ibu dapat mengemban amanah dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang digantikan atas dedikasi mereka selama ini. Tantangan pendidikan di Indonesia sangat berat. Kita harus mengejar ketertinggalan dari banyak negara dalam hal kualitas sumber daya manusia. Tantangan ini semakin berat dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan belajar mengajar tak dapat dilaksanakan seperti biasa. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk selalu berpikir kreatif dan bertindak inovatif dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Cara-cara lama tidak bisa lagi dipakai untuk menghadapi tantangan baru, tantangan yang tidak pernah dihadapi oleh siswa generasi Bapak atau bahkan generasi saya sekalipun. Ketika saya sekolah dulu, internet masih belum semasif sekarang. Baru segelintir penduduk Indonesia yang memiliki handphone. Itu pun masih versi lama dengan ringtone monofon. Telepon pintar atau smartphone belum diproduksi. Berbagai platform media sosial pun juga belum ada. Tiba-tiba dunia berubah dalam sekejap. Manusia berhasil menciptakan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terbayang. Misalnya hanya dengan sentuhan jari kita bisa mengakses akumulasi pengetahuan seluruh umat manusia lewat mesin pencari atau search engine. Sumber pengetahuan pun mengalami desentralisasi yang luar biasa. Guru dan buku tak lagi menjadi satu-satunya transfer. Dunia masa depan lebih menakutkan. Kecerdasan buatan yang menyatu dengan mesin dapat menjadikan robot sepintar manusia, bahkan lebih pintar. Belajar tidak lagi menjadi monopoli manusia karena mesin pun dapat melakukannya.
Untuk pertama kalinya, dominasi manusia atas alam akan mendapatkan tantangan yang berarti sejak nenek moyang kita berhasil mendaya gunakan api 500.000 tahun yang lalu. Tantangan itu tak lain datang dari ciptaan manusia sendiri. Apakah mesin dengan kecerdasan buatan itu akan menjadi kawan baik manusia, ataukah mereka akan menerbitkan ancaman bagi manusia? Tidak ada yang tahu pasti. Para ahli kecerdasan buatan berbeda pendapat soal itu. Namun satu hal yang banyak ahli yakini, yaitu bahwa mereka yang menguasai kecerdasan buatan akan menguasai bumi beserta isinya. Mereka yang ketinggalan akan dilibas oleh zaman dan menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, ketinggalan bukanlah pilihan. Kita harus berlari, dan terus berlari agar tidak tertinggal. Itulah tantangan yang akan dihadapi anak cucu kita. Saya dan kita semua yang ada di sini mungkin cukup beruntung tidak akan menjumpai masa-masa ini. Namun adalah kewajiban kita semua untuk membantu anak menyiapkan diri menghadapi masa depan mereka. Kita sebagai orang yang diberikan amanah memajukan pendidikan di Indonesia hanya bisa berusaha sebaik-baiknya, semampu-mampunya, sekuat-kuatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan. Mengharapkan keberkahan acara pada pagi ini. Mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakiran, hamdan ma'in, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana wa lakal hamdu, syukran kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tad'alana bi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la jahilan illa 'alamta wa la maridan illa safaita wa la faqiran illa aghnaita. Allahumma ya Allah, ya Sami, ya Basir. Engkau Tuhan kami yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat izin dan ridho kami dapat hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga taufik, hidayah, dan inayah Engkau berikan pada kami. Semoga acara ini Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, ya Bari, Tuhan pengatur alam semesta. Kami sadari bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan adalah kehendak dan izin. Oleh karena ya Allah, berikanlah kepada kami yang hadir di ruangan ini, terutama pada pejabat yang baru saja dilantik, kesejukan hati, kejernihan pikiran, kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdiannya sebagai pejabat negara, aparatur negara, pelayan masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela, korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bahagia. Allahumma ya Allah, ya Tawwab, Tuhan prima taubat. Sebagai manusia biasa yang berdosa dan kesalahan, kiranya maghfirah ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan negeri kami, karena Engkau Maha Pengampun. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله الموفق للعقبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu yang terhormat Ibu Kepala Balai Besar beserta Pak Edi dan keluarga, Pak Joko, Pak Sigit, Pak Bu Nuni, Bu Uji, dan teman-teman yang lain dari matematika, dari seni budaya. Matur nuwun semua atas keramuhannya, atas nama lembaga. Ya, ini tadi kan mewakili Pak Joko dan lembaga juga. Kami sampaikan terima kasih. Yang kedua tentu saja kami mewakili, atau saya mewakili teman-teman dari keluarga besar Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya menyampaikan selamat kepada Ibu Dr. Sarjila yang telah resmi baru saja dilantik sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Dan dengan dilantiknya Bu Sarjila, maka telah resmi lembaga kita BPTK Seni dan Budaya menjadi balai besar tersebut. Nah, untuk obor rampenya nanti tentu saja akan ditindaklanjuti karena sudah ada kepalanya secara definitif. Yang kedua tentu saja kami saat ini ya, walaupun masih demisioner gitu ya, karena nanti sesuai dengan jadwal kami hari Kamis akan dilantik jadi pejabat fungsional tertentu gitu ya, bersama dengan kami bersembilan tetap mempunyai komitmen untuk selalu membantu bekerja dengan Ibu di BPTK atau di Balai Besar ini, karena memang sejak awal ya kita bersama-sama membangun lembaga ini menjadi lebih baik. Semoga apa yang diemban oleh Bu Sarjila sebagai Kepala Balai Besar bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dengan penuh amanah, integritas, dan sesuai dengan cita-cita kita bersama untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi bidang seni dan budaya, terutama bagi para guru dan sekolah masing-masing. Nah, untuk itu kami nanti mohon selalu diberikan arahan dan bimbingan di dalam melaksanakan tugas ini. Mas kok lewat ngomong ya Mas ya. Nah, ini kami tetap akan dengan semangat, dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Jadi kami tentu saja siapapun kepalanya, seperti apapun organisasinya, karena komitmen kami sebagai PNS ya, ASN itu harus bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat dan untuk kepentingan pemerintahan. Siapapun tidak akan memandang itu kepalanya siapa, kabarnya siapa, jabatannya apa gitu loh. Kita juga tidak tahu jabatannya nanti apa. Insya Allah akan tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami tetap akan mendukung bersama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Sarjila dengan kita semuanya diberi kekuatan, ya rahmat, dan kemudahan kelancaran di dalam mengemban amanah ini menjadi balai besar yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi, menjadi lembaga yang lebih baik. Kami juga sampaikan selamat kepada Pak Edi dan keluarganya. Mohon inilah keluarga kita bersama, ya, walaupun di kantor atau di rumah mungkin tidak ada bedanya. Semula mungkin saya tidak kenal dengan Pak Edi, walaupun kadang wirawiri lewat mana ya, karena saya juga di Kalasar itu. Pak Joko juga sudah tahu lama.
kalau nanti misalkan bisa ketemu di Salaan atau di mana kan bisa saling nyapa. Yang penting kita menjadi satu keluarga besar. Tapi pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, semoga semakin sukses, kita bisa membawa lembaga ini menjadi lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Itu Bapak semuanya, ini keluarga besar P4TK, perwakilan semua sudah ada. Dan ini mohon perkenan dari P4TK Matematika. Oh Bu, Bu Budi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya mewakili dari teman-teman P4TK Matematika. Yang pertama-tama tentu saja kami mengucapkan selamat kepada Ibu Kepala Balai Besar. Kalau biasanya saya selalu memanggil Ibu Kampus, tapi sekarang saya harus memanggil Ibu Kepala Balai Besar. Kalau disingkat apa ya? Enaknya ya. Kepala Babes ya, Babes gitu ya. Kemudian juga karena Ibu juga Kepala PLT, sebagai PLT ya, Kepala P4TK Matematika. Jadi kalau saya sekarang jadi Ibu PLT Kampus gitu ya. Kalau Ibu tetap menjabat sebagai PLT Kepala P4TK Matematika. Kalau biasanya saya jarang memanggil Ibu PLT karena saya tetap memanggil Ibu Kampus karena kan kampus dari seni budaya juga kan dulu, jadi tidak salah. Tapi kalau sekarang jadi saya kalau memanggil Ibu harus Kepala Babes atau PLT Kepala P4TK Matematika. Terima kasih juga kepada teman-teman seni budaya yang sudah mengundang kami untuk menyaksikan pelantikan Ibu. Terus terang ini kami agak kaget ya. Kami terus terang kalau saya pribadi saya tidak mendengar tentang pelantikan ini ya. Kemarin waktu Ibu mengirim foto persiapan untuk ini pelantikan, saya itu mikir kan hari Kamis pelantikannya ya. Maksudnya saya mikirnya pelantikan yang ini ya, yang eselon 3 dan 4 untuk pelantikan sebagai tenaga fungsional. Saya pikir kenapa kok sudah latihan sendiri ya, karena nggak dengar ini bahwa ada pelantikan kepala-kepala itu. Kami tidak dengar ya, semuanya jadi bingung juga. Jadi waktu Ibu mengirimkan foto itu saya tidak komentar karena sebenarnya saya bingung ya Bu ya, ini kenapa ya kok mereka latihan sendiri ya, saya pikir begitu ya. Ternyata iya ternyata ini ada pelantikan kepala ya. Iya, kami terus terang tidak mendengar, jadi mohon maaf. Tadi juga ada undangan, jadi kami telat ya, kami tidak tahu juga. Ya alhamdulillah kok tadi pas Ibu dilantik kita sudah sampai ya. Dan alhamdulillah ini Pak Menteri muncul. Iya. Saya tadi agak kaget loh, Pak Menteri melantik ya. Karena biasanya iya, walaupun beliau tidak datang, tapi ini merupakan mungkin tanda-tanda yang baik ya, bahwa langsung dilantik oleh Menteri. Karena biasanya yang melantik bukan Pak Menteri ya. Nah, baru kali ini Pak Menteri, mungkin baru kali ini ya, kan saya kalau Pak Dirjen kemarin nggak tahu saya dua kali. Ya. Jadi alhamdulillah ya, semoga Ibu bisa memimpin Balai Besar ini lebih baik lagi, lebih maju ya. Kemudian juga tentu saja kami tetap mengharapkan arahan dari Ibu Kepala Babes ya, karena P4TK Matematika terus terang ya, kalau P4TK Matematika itu kan masih PLT ya kedudukannya. Jadi kami tetap mengharapkan arahan-arahan dari Ibu, karena bagaimanapun masih banyak yang kami perlukan arahan bimbingan Ibu. Apalagi besok setelah kalau dilantik itu kan jadi beda ya. Kalau nanti besok eselon 3 dan 4 dilantik sebagai fungsional, jadi beda sekali dengan sekarang. Sekarang kita masih bisa mengatakan eselon 3 dan 4 masih bisa, misalnya ini stafnya tolong kerjakan ini. Tapi setelah Kamis itu tidak bisa. Nah itu karena sudah beda ya.
Jadi kami sangat juga jadi mengharapkan Ibu tetap bisa ya meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami, karena kalau tidak ada itu nanti jadi kacau semuanya, karena semuanya jadi bingung ya begitu. Nah tentu saja ini merupakan tanggung jawab yang berat bagi Ibu Sarjila, tapi tentu didukung oleh keluarga, kemudian juga keluarga besar dari Balai Besar Seni Budaya ya, tentu mudah-mudahan dapat menjalankan tugas amanah yang diberikan kepada Ibu untuk membawa Balai Besar ini lebih maju, itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga tentu saja mendukung dan ikut bahagia ya. Demikian Ibu, mewakili dari semua unsur-unsur di PMPTK Matematika, kami tidak lupa mengucapkan selamat. Semoga ini dapat membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji Rianti ya, yang sudah memberikan sambutan dan kelihatannya masih bergabung. Bu Kapus nyatanya matematika juga dengan sing dilantik tadi itu ya. Akhir Bu Kapus masih bergabung karena surat SK-nya kan SK Sesjen Bu, ya orang dirjen, nanti kita nanti masih bergabung ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mohon berkenan Bu Kapus memberikan sambutan, dan mungkin juga kan sudah landing dari PMPTK menuju Balai Besar. Monggo Bu, rasanya seperti apa kalau dilantik Pak Menteri itu? Kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang membolak-balikkan nasib kita. Tapi kita yakin bahwa Allah itu telah memilihkan yang terbaik untuk kita. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural, baik dari PMPTK Matematika, Bapak Ibu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni dan Budaya, dan tak terlupa, mohon maaf ini keluarga saya yang tercinta Bapak juga anak-anak, juga adik-adik saya itu hadir juga. Ini semua dari kita dalam kebetulan semuanya bekerja di dunia pendidikan. Suami saya di SMK Negeri 1 Depok. Ya. Ini mapelnya dulu fisika ya, tapi sekarang ngajarnya di Semia gitu ya. Ternyata bisa juga. Kemudian adik saya yang cer itu ya, adik cer itu ini mengajar di SMP Negeri 3 Sewon itu Bantul, ini guru bahasa Inggris gitu. Dan yang ini terakhir ini mengajar di SMK Negeri 1 Sewon juga. Jadi alhamdulillah ini didekatkan dengan rumah tabun ibu saya di daerah Bangun Jiwo. Kemudian ini ya anak saya yang ikut itu ada 3 orang di sini. Yang barep itu Mas Irfan, ini masih melanjutkan di Maksi, mau neruskan Mas Bayu ya, Maksi UGM. Kemudian yang kedua itu Mbak Nurul, ini calon guru juga dari UNY. Kemudian yang ini barusan masuk SMA, ini Mas Faris di SMA Negeri 5. Ini dulu satu kelas dengan putra nipun Mbak Ambar, soulmate Bian, Mas Bian. Dan yang bontot itu tadi tidak mau diajak, katanya harus sekolah dijak lobu gitu.
sekolahnya daring di kamar. Jadi tadi udah pelajaran pertama ngaji itu udah dirayu-rayu udah nggak mau. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur bahwa Allah itu telah banyak memberikan kenikmatan yang luar biasa. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan adanya kebijakan kementerian, kebijakan pemerintah ini kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, dan yang terpenting kita sebagai ASN siap untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Oh non sewu, ada Pak Gatot, ya, terima kasih Pak Gatot. Ini Pak Gatot itu ketua SPI. Jadi kami undang ketua SPI, ketua LSP, ya juga Pak Gatot. Kemudian ketua LSP, karena ada di SMK itu ada namanya lembaga sertifikasi ya, LSP 2 ya. Mas Cahyo tadi izin, tadi WA saya dan akan menugaskan Mbak Fatih. Kemudian ada LSP mengundang Korwi juga, tadi sudah sekretariat sudah ketemu. Ada Kor PTP, ini kok Mas Harjito, Mas Harjito. Ya, ada juga ini ketua ULP, ini sohibnya Pak Harwasono. Mas Agus, ya. Mas Agus, di sini juga ada Bu Marti ya. Bu Marti, tadi ada Pak Wi, teman-teman di ULP. Terus kemudian ini yang tidak kalah pentingnya dalam setiap event, dan saat tadi adalah event yang sangat menentukan dan sangat bersejarah menurut saya, yakni ini teman-teman dari tim IT-nya Seni Budaya di bawah bimbingan Pak Komet, Bapak Komedi, dan arahannya Bapak Sigit, Bapak Kepala Bidang. Saya masih bisa memanggil Kepala Bidang, ini tinggal 2 hari ya. Kepala Bidang, kabar 2 hari. Besok saya nggak tahu mengambil apa ya. Saya tanya mau dilantik jadi apa juga nggak tahu. Ya, karena di undangan juga tidak menyebut ya. Juga ini yang tim IT dan publikasi, ada Mas Janu. Nah, kalau tahu Janu, nah inilah dia ini ya, dia yang di depan pakai batik hitam kombinasi orange, ini Mas Janu ya. Ini yang bagaimana untuk bisa mempublikasikan lembaga ini agar dikenal dan terkenal seantero dunia. Nah, ini beliau. Nah, ini kemudian ada Mas Huda. Nah, ini Mas Huda itu adalah Mr. of Zoom, Mr. of Icon. Ini Mas Huda. Ini istilahnya pegawai yang fresh from the oven. Jadi grace ini ya. Nah, kemarin habis menerima SK pengangkatan PNS ya, Mas Huda. Nah, panjangnya Mas Huda Purna Wijaya. Hah? Oh, Puma ya? Umar. Oh, tak Umar Wijaya. Nih. Kemudian Mas Rifki. Nah, ini Mas Rifki timnya ULT. Jadi Mas Janu itu di ULT yang banyak sekali berperan dalam bagaimana untuk bisa mensiarkan, untuk mengabarkan kabar-kabar baik dari seni budaya. Nih, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ya, perjalanan PMPTK Seni Budaya ini sebetulnya akan kemarin kita kita momenkan dengan sebuah refleksi ya, Pak Win. Kita mau mengadakan acara refleksi pada ulang tahun PMPTK Seni Budaya yang akan dilaksanakan di 14 Agustus. Nah, tapi keduluan balai besarnya itu duluan muncul, jadi kita belum ulang tahun di tanggal 14, balai besarnya sudah mendahului dengan OTK yang baru. Tapi ini juga tidak akan menjadi penghalang. Besok kita laksanakan ya, kita merefleksi PMPTK Seni Budaya berapa tahun, PPG Kesenian berapa tahun gitu ya. Yang itu menjadi pangkal tolak bagaimana pendidikan, tenaga dan kependidikan seni dan budaya di Indonesia itu melalui lembaga ini ya, lembaga ini yang dulu mencetak para instruktur yang luar biasa, mencetak para yang lulusan D3 ya di sini. Poliseni. Apa namanya? Oh, poliseni juga.
Nah ini kan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pembelajaran seni dan budaya, khususnya dari jenjang SD sampai SMK. Nah, dengan adanya perubahan OTK yang baru ini, maka Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya ini merujuk kepada tentu saja ini di SMK. Nah, ini nanti kita akan dalami lagi apakah nanti ada titipan yang sesuai di pasal berapa itu masih menyebut tentang apa di Dasmen ya, masih ada di Dasmen. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dihitung saya menjadi kepala PMPTK Seni dan Budaya itu tidak sampai setahun ya. Tidak sampai setahun. Saya dilantik September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Pas 10 tahun. Nah, ini 10 tahun. 10 bulan. 10 bulan ini tanggalnya 21 ya, berarti lebihnya 15. 10 bulan 15 hari. Dan ini menjadi sebuah sejarah. Mungkin saya menjadi kepala pusat yang paling cepat ya, paling cepat atau tersingkat. Nah, tapi nggak tahu ya sebelumnya ada yang lebih singkat lagi nggak? Menurut sejarah ada. Sini nih. Oh berapa Bu? Dari Soekarman? Soekarman agak 7-9 bulan. Oh 7-9 bulan. Yes, I know ya. Udah undi. Yeah. Jadi Bapak Ibu nanti kita tentu saja dengan format baru Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan ini tentu saja menjadi semangat baru bagi kita juga, karena nanti kita fokus pada SMK Bapak Ibu, kemudian bagaimana kita nanti bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Nah bagi Bapak Ibu sekalian, tentu saja yang pejabat struktural di eselon 3 dan 4 ya, yang besok Kamis akan dilantik, saya kira dimanapun kita ditempatkan, dimana saja berada, saya setuju dengan Pak Win, tidak akan merubah ya gitu, tidak akan merubah niatan kita bahwa kita memang berjuang untuk pendidikan, kemajuan pendidikan di Indonesia. Apapun kita dan apapun kita di mana, jabatan apapun yang kita sandang itu tidak masalah. Yang terpenting itu bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap lembaga di mana kita dinaung, kita bernaung. Nah itu kontribusi apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita menjadi apa sebetulnya itu nggak penting, tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap lembaga ini dan menjadikan lembaga ini menjadi lebih maju, lebih sukses, dan tentu saja akan menjadikan kesejahteraan kita bersama. Itu yang akan kita inginkan bersama. Nah, tak lain dan tak bukan, harus ada dukungan dari semua pihak. Nah itu tadi, dukungan semua pihak. Bapak Ibu yang nanti akan dilantik sebagai pejabat fungsional hasil penyetaraan maupun yang kembali diangkat, ataupun Bapak Ibu yang berada di staf. Nah ini semuanya harus bersinergi, saling menguatkan, merapatkan barisan. Jadi tidak ada jawaban lain selain kita harus melakukan dukungan terhadap apapun upaya-upaya untuk memajukan lembaga kita. Tidak ada jawaban lain kecuali kita harus berkomitmen, kita konsisten, dan kita tetap bersinergi dengan tujuan yang akan kita capai bersama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Koordinator Internal, Bu Puji, Bu Nuni Kepala Bagian Umum, ada Pak Adi Wijaya, ini PLT Kepala Bidang PI, Pak Adi Wijaya, kemudian ada Mbak Ana, ini kasih program, kemudian ada Mas Yuli, ini kasih penyelenggaraan, ada Pak Har, Kasubag TURT, ada Pak Hari, ini di perencanaan penganggaran, ada Pak Rahmat, ini kasih evaluasi,
dan Pak Andi. Nah, Pak Andi itu Kasubag Kepegawaian. Yang tidak rapat siapa ya? Oh iya, ada acara ya? Oh BDR. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Walaupun saya nanti sudah di Dijen Vokasi ya, Dijen Vokasi sekiranya tidak menjadi penghalang saya untuk meneruskan tugas saya sebagai PLT dan nanti akan berakhir di tanggal 1 September. Jadi tidak ada halangan itu karena SK-nya tadi disebut adalah SK Sesjen ya, Pak Naim. Kita laksanakan saja seperti halnya kita diberikan tugas-tugas oleh atasan langsung. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya, kita tetap bahagia agar imun kita tetap naik ya, karena kita sudah masuk pada adaptasi tatanan baru ya. Kita harus tetap patuhi protokol, patuhi protokol sehingga pekerjaan tetap jalan dan kita tetap sehat. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapus yang begitu semangat, dan mesti harus tetap semangat Bu Kapus. Ini semakin tambah semangat karena sekarang jadi kepala balai besar yang sangat luar biasa, dan mungkin termasuk kepala paling cepat sebagai kepala PMPTK ya Bu ya, PMPTK Seni Budaya khususnya, dan satu-satunya kepala yang putri baru berjenengan Bu.